بالتعليم بعد الصبح ولكم الجزاء كثير من الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون, mari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kepada mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Setelah kita sholat dan tadi juga membaca Al-Quran, sekarang kita lanjutkan memahami tafsiran ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Ayat 45. Ayat 45 ini Bapak Ibu, ya, mari kita buka Al-Qurannya, kita lihat ayatnya. Ini masih sambungan dari yang kita kemarin sudah bahas tentang apa-apa saja perintah Allah kepada Bani Israel. Yang ayat 45 ini tidak hanya terbatas, sebenarnya tidak terbatas hanya kepada Bani Israel, tapi juga perintah kepada semua manusia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah mengatakan, Allah memerintahkan, minta tolong kalian semua kepada Allah dengan cara bersabar dan mendirikan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, tapi sholat itu tidak akan berat kepada orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ini dalam ayat ini memang ada amar, ya, yaitu ista'inu, perintah untuk minta tolong. Nah, minta tolong itu bahasa agama kita berdoa. Berdoa. Doa itu adalah, ya, doa salah satu ibadah. Kenapa doa salah satu ibadah? Karena perintah dari Allah. Jangan nanti berdoa hanya sebelum dapat pertolongan. Kalau sudah dapat pertolongan, tidak mau lagi berdoa. Jangan begitu dulu, ya. Memang semangatnya lebih, ya, lebih berdoa itu semangatnya lebih ketika sebelum mendapat bantuan dari Allah. Contohnya apa? Orang yang mengharapkan sesuatu, dia semangat berdoa sebelum Allah beri sesuatu tersebut. Tapi setelah diberi oleh Allah, melemah semangat. Mungkin dia pindah ke doa lain lagi, ya kan? Nanti dia pindah ke doa lain lagi. Oke, tetapi tetap harus berdoa. Ini ya, pokoknya doa itu ibadah. Jadi berdoa boleh kita doa lain lagi,
Dulu doa minta naik kelas, sekarang doa minta pekerjaan, kan? Karena udah tamat nih, minta pekerjaan. Sudah dapat pekerjaan, doa minta tambah rezeki. Nah, boleh, ya, pindah doa boleh. Tapi syaratnya apa? Tetap harus berdoa. Mama selesai sholat, jangan tebak dulu, ya, jangan buru-buru pergi doa aja. Jadi karena ini ibadah makhluk, ya, ibadah yang memang dari dulu sampai hari kiamat tidak berubah-ubah. Yang berubah banyak permintaannya mungkin ada perubahan, tapi yang doanya tetap ya Allah, ya Allah, ya kan? Nah, jadi ini ibadah makhluk, maka Allah tunjukkan cara berdoa itu tidak hanya duduk angkat tangan, tidak hanya itu cara berdoa. Buktinya di ayat ini, ya, ayat 45 surat Al-Baqarah. Harus dilengkapi dengan sifat-sifat yang lain seperti apa? Sabar. Harus ada sifat sabar. Nah, maka disebut as-shaumu nisfus sabri. Puasa separuh sabar. Kenapa? Karena puasa itu yang beratnya sabarnya, kan? Ya. Nah, coba kenapa orang banyak yang nggak gitu semangat berpuasa itu kenapa ya? Karena yang berat sabarnya itu, bukan menahan makan minumnya itu, tapi sabar apa? Sabar untuk tidak menggunjing, tidak menjelek-jelekkan orang lain, sabar untuk menahan pandangan mata, sabar untuk menahan telinga, pendengaran telinga. Itu dia yang berat sebenarnya. Sabar untuk menahan makan minum bukan itu yang utama sebenarnya. Bukan itu. Kenapa? Banyak orang yang banyak diet kan, orang diet kan, ya, banyak diet. Malah dia punya makan minum banyak tapi dia diet. Nggak mau dia makan. Kenapa? Diet. Tapi dia nggak mau itu niat puasa. Dia diet aja tapi nggak mau niat puasa. Kenapa? Yang berat itu rohaninya itu bersabar untuk melakukan hal-hal lain itu. Karena yang puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Dia dapat sekarang banyak orang diet, nggak mau makan minum siang hari, ya, karena alasannya diet, tapi tidak mau niat puasa. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah bahwa cara minta tolong selain sabar juga dengan sholat, ya, bisabri wassalat. Jadi sholat itu berdoa itu, Pak. Sholat itu mayoritas bacaan kita itu adalah doa. Kita minta tolong. Contoh, iya karena budu, iya karena nasta'in. Di samping itu iqrar, ada doa di situ. Semua doa tersimpul di nasta'in. Semua doa kita ini, ya, tersimpul di mana? Nasta'in. Yang pada engkau kami beribadah, ujungnya apa? Engkau ya Allah kami minta toh. Nah, di situ terkumpul semua doa-doa yang lain-lain. Belum lagi ihdinas siratal mustaqim, ya
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa semua. Belum lagi doa kunut ya. Kunut doa semua ya. Belum lagi Rabbi firli ya. Sampai selesai doa semua itu. Belum lagi nanti dalam sujud kita disuruh oleh Rasulullah berdoa. Nah, dalam sujud bang. Makanya sujud itu dilamakan. Sujud itu dilamakan, jangan sebentar-sebentar doa. Kan? Karena kata Nabi, semakin lama seseorang ruku, semakin banyak dosanya berjatuhan. Dan semakin lama seseorang sujud, semakin banyak dosanya berjatuhan. Sekarang mau kita dosa banyak jatuh? Dihapus maksudnya kan? Jadi air itu Pak, kayak gelas ini kan kayak itu airnya nih, ya kan? Nah, seandainya gelas ini diungkukkan ini, jatuh airnya kan? Apalagi kalau disujud, habis semua dosa-dosa kita. Gimana? Udah terang-terang Nabi kita mengatakan demikian. Semakin lama seseorang ruku, semakin banyak dan jatuh dosanya. Artinya dihapus dosanya. Semakin lama seseorang sujud, semakin banyak dosa-dosanya berjatuhan. Jadi jelas itu Pak. Hadis sahih. Tapi kok anehnya orang malah itu yang buru-buru, kan? Yang buru-buru. Gak mau nahan dulu gitu ya. Nah. Kemudian belum lagi doa-doa kita sebelum salam ya, seperti Allahumma inni a'udzubika ya min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya. Apalagi Allahumma a'inni ala zikrika syukrika husni ibadatika. Doa itu belum lagi nanti setelah sholat. Jadi sholat itu mayoritasnya doa. Maka oleh karena itu kata Allah, kalian itu berdoalah dengan cara bersabar dan sholat. Maka kenapa disebutkan sabar pertama kali? Karena sholat juga butuh sifat sabar. Coba Pak, orang kalau sabar untuk lama berdiri, dia buru-buru. Orang nggak sabar lama sujud, dia akan buru-buru. Orang nggak sabar untuk lama ruku, dia akan buru-buru. Maka kata Umar bin Khattab, as-sabru sabran ada musibah, ya. Was-sabru an maharimillah. Sabar kata Umar bin Khattab ada dua. Pertama sabar ketika musibah, dan yang kedua sabar menghindari rahmatillah. Menghindari maksiat kepada Allah, menghindari hal-hal haram. Dan ulama kita kenapa lagi? Yang ketiga, sabar di dalam beribadah. Sabar dalam beribadah. Artinya jangan buru-buru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka memang benar-benarlah sabar dan sholat menjadi cara berdoa, cara minta tolong. Kita ini Pak ya, kalau nggak kita dalami ayat ini ya, kita nggak dapat ya, nggak paham gitu ya. Masa gimana itu orang sholat kok itu cara minta tolong begini aja? Bukan ya, sholat itu puncak ya, puncak doa sholat. Jadi kita lihat, jangan memisahkan antara doa dengan sholat. Nah, jadi
pusing orang. Itu dia, memang berat. Nah, memang berat. Secara nafsu berat. Yang ini terserah, langsung aja gini kan. Bahkan ada lagi bab yang kamu katakan, ada lagi. Padahal dia baca doa, tapi nggak katakan. Ya. Nah, jadi ini perlu kita pahami bahwa jangan merasa berat untuk melaksanakan sholat. Jangan merasa berat. Kemudian juga jangan merasa berat untuk memperbanyak doa di dalam sholat. Seperti dalam sujud boleh tambah doa, rukuk boleh tambah doa. Mana buktinya, Pak? Buktinya adalah bahwa ketika seseorang, ya, sahabat Nabi membaca di dalam sholat permintaan yang lain tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kemudian selesai dia terus bacanya. Selesai dia sholat, Nabi tanya, siapa tadi yang baca itu? Semuanya diam. Diam semuanya. Takut kena marah kan? Mungkin salah. Nabi tanya lagi, siapa tadi yang baca doa tadi? Nabi nggak pernah mengajarkannya, tapi dia baca. Terus dia lagi, yang ketiga siapa tadi? Awalnya saya ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Enggak, malah Nabi puji. Tahu gak kalian? Gara-gara doa yang kamu baca tadi, kan saya satu orang tadi kan? Gara-gara doa yang kamu baca tadi, itu berebut malaikat mengaminkannya. Berebut kalian, berebut malaikat mengaminkan. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan, ya. Nah, maka oleh karena itu boleh menambah doa di dalam sholat, seperti dalam rukuk dan sujud. Tapi ingat, kesepakatan ulama Ahlussunnah wal Jamaah jangan pakai selain bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa Arab, kalau belum mampu, boleh bahasa itu diucapkan di hati doang, ya. Di hati doang, nggak boleh dilapaskan. Tapi nanti dari waktu pelajari bahasa Arabnya, ya kan? Apa bahasa Arabnya apa? Memang itu sudah sepakat, tidak boleh dalam sholat bahasa selain bahasa Arab. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam sholat ini Bapak Ibu memang sangat mayoritas ada unsur doa, ya, unsur doa. Nah, kemudian juga ada ulama yang menjelaskan sabri ini terkandung juga makna di sini dengan kita berdoa dengan cara sabar dapatlah kita khair dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Coba Bapak lihat orang-orang yang ingin dapat dunia, butuh nggak sabar? Butuh nggak sabar? Butuh, ya. Kalau ingin dapat dunia saja butuh sabar, apalagi dapat akhirat. Nah, coba Pak, orang yang ingin menjabat, dia sabar kampanye kan? Sabar kampanye kan? Jadi dapat apa itu? Dunia, ada sabarnya. Orang ingin dapat jadi presiden, bertahun-tahun dia bersabar, bertahun-tahun, sabar. Akhirnya apa? Karena kesabaran dia
dia mengalahkan orang yang tidak sabar. Kalau dia lebih tinggi sabarnya gitu kan, yang lain kepada mundur, dia masih juga. Periode berikutnya ulang lagi, dia ulang lagi, berhasil juga dia, karena kesabaran itu nggak bisa. Ada usaha sabarnya dia. Orang lain kurang sabar, dia lebih sabar. Jadi memang kata ulama kita, dengan sifat sabar ini bisa memperoleh khair dunia wal akhirah. Coba para pahlawan kita dulu Pak, karena bersabar mereka menang kan? Para pahlawan kita bersabar, akhirnya mereka memperoleh kemerdekaan. Coba mereka bersabar. Jadi ini sudah pasti dengan sifat sabar mendapatkan khair dunia wal akhirah, apalagi urusan akhirat. Sampai Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu melihat ya bagaimana kesabaran Nabi berdoa di malam Lailatul Qadar. Kata Ali bin Abi Thalib, laqad ra'aitana lailata badr wa ma fina illa na'il ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa asbah. Di malam Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar apa itu? Besoknya mau perang Badar kan? Ya, besok mau perang Badar, perang pertama dalam Islam. Kata Ali bin Abi Thalib, saya lihat di malam itu Nabi Muhammad SAW berdoa dari malam sampai subuh, gak pernah tidur Nabi. Saking beliau semangat berdoa dan bertanggung jawab terhadap keselamatan tentara kan? Karena di perang pertama musuh 3.000, kita hanya 1.000, 3 kali lipat musuh. Nabi malam itu berdoa semalam penuh, nggak ada tidur. Ini menunjukkan kesabaran beliau berdoa. Apa hasilnya? Allah berikan kemenangan, kebaikan dunia dan akhirat. Kalau nggak ada masalah juga. Ya, sampai kata Abu Bakar Siddiq ya, apa di antara doa Nabi yang terdengar oleh Abu Bakar Siddiq? Ya Allah, jika Engkau tidak menolong ya kami yang sedikit ini, artinya jika besok perang itu kalah, ya nggak akan ada lagi yang menyembah Engkau di muka bumi, ya kan? Cara akal dia ya. Coba nggak di perang Badar itu kalah Islam ya, Nabi meninggal, sahabat-sahabat itu meninggal semuanya, tapi habisnya musuh kan? Sedikit habis, tamat riwayat umat Islam. Tapi berkat kesabaran Nabi berdoa itu ya semalam penuh sampai tak tidur, apa berkahnya? Besoknya Allah turunkan para malaikat membantu umat Islam sampai ada pengakuan dari Ibnu Abbas ya, Abbas karena ketika itu dia belum muslim ya. Abbas itu bapaknya Ibnu Abbas ya, dia masih ikut tentara kafir ketika itu. Pengakuan dia ya, dia melihat sendiri ada pedang terbang katanya gitu ya, pedang terbang tapi menebas leher pasukan kami gitu. Akhirnya siapa yang megang pedang terbang? Ya, dia di matanya katanya Abbas itu melihat pedang itu terbang menebas leher pasukan kafir, tapi yang megang pedang itu nggak kelihatan gitu. Itu bukti, Pak. Dan banyak lagi yang lain ya, pengakuan dari mantan tentara kafir itu yang akhirnya masuk Islam ya. Keajaiban itu. Dan memang itu pasti, karena Nabi juga mengatakan ya, ketika perang Badar mau dimulai pada pagi hari itu, kata Nabi, iblis yang tadinya bersama kelompok kafir Quraisy langsung kabur gitu.
Walaupun iblis, kata iblis, saya berlepas diri dari kalian orang kafir karena saya melihat ribuan malaikat bersama orang Islam. Saya takut. Akhirnya iblis lari ke belakang, membenamkan diri sejauh-jauhnya ke dalam lautan yang paling dalam. Ini iblisnya berlari kan? Tinggal orang kafir-kafir yang itu, kafir Quraisy. Iblis yang melihat, ya malaikat betul lari. Yang bodoh-bodoh tadi, bukan kafir bodoh-bodoh, nggak tahu, ya. Nah, seperti Abu Jahal kan seperti Abu Jahal. Abu Jahal nanti di perang Badar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah jelas banyak bukti hasil dari sabar dalam berdoa. Kemudian mengenai sholat akan berat, ya. Nah, ini di ayat ini bahwa innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Ini tolong kita pahami benar ya. Kata Allah, sholat itu benar-benar akan berat, tetapi tidak akan berat bagi orang-orang yang khusyuk. Gimana maksudnya, Pak? Nah, ini siapa yang masuk golongan ini? Kalau masuk golongan orang yang khusyuk, maka sholat akan jadi terasa ringan. Tapi jadi siapa yang tidak masuk golongan khusyuk ini, dia akan terasa sholat itu berat. Jadi kita sekarang ini coba evaluasi diri kita. Kita merasa sholat itu berat atau tidak? Kalau merasa berat, jadi jangan-jangan belum masuk kelompok orang yang khusyuk. Saking pentingnya orang yang khusyuk ini, maka di dalam khusyuk ini Bapak Ibu yang berdoa, ini banyak sifat yang harus dipenuhi. Kalau ingin masuk kelompok orang khusyuk, harus banyak hal yang perlu dipenuhi. Ya kalau khusyuk itu mana? Bahasa kita apa? Konsentrasi. Itu bahasa etimologisnya. Secara bahasa, khusyuk artinya adalah konsentrasi. Tapi apakah hanya konsentrasi itu? Tidak hanya itu. Orang yang khusyuk banyak sifat yang sudah dimilikinya. Yang pertama sekali adalah mukhlisin. Dia orang-orang yang ikhlas. Dia pergi sholat di masjid itu ikhlas karena Allah. Tuh. Bukan lain nggak ada, pokoknya nggak ada yang ikhlas. Bukan karena ingin bertemu teman, ya. Kalau itu ikutkan doang, kenapa ke masjid? Ikutkan karena ramai masjid. Bukan, ya, ikhlas. Yang kedua apa lagi? Tadi mukhlisin, catat juga ya. Kedua khaifin. Khaifin itu apa? Orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kenapa kamu sholat? Apalagi berjamaah ini takut kepada Allah. Kenapa saya takut kepada Allah? Bisa nggak? Lagi duduk nongkrong di warung, ya. Lagi duduk nongkrong di warung nih. Kita ceritain enak begini, ngopi deh ya. Terus azan orang yang lain yang pada kacir itu, mana masjid? Kenapa ya? Saya takut kepada Allah. Bisa nggak duduk seperti itu? Atau malah lanjut apa? Lanjut ngobrol, nonton, nggak kulit, azan. Berarti nggak ada sifat takutnya, nggak ada. Belum punya sifat takut. Kalau itu, ya belum itu. Dua ya, ada dua. Yang ketiga, mutawadhi'in. Apa itu? Orang-orang yang merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa rendah diri, bukan mutakabir. Apa itu? Sombong. Jangan. Kalau ada sifat sombong kepada Allah, nggak bisa itu memperoleh
kita bilang apa? Kamu nanti tolong lebihin untuk saya. Sombong banget. Dianya nggak peduli kan? Yang ketiga ya, mutawadhi'in itu orang-orang yang merasa rendah diri di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga apa? Alimin apa itu? Untuk bisa berperoleh khusyuk dalam sholat, dia harus alimin, orang-orangnya punya ilmu tentang sholat, punya ilmu tentang sholat. Contohnya apa? Mengerti bacaan dalam sholat. Apa yang dibaca itu ngerti, jangan pokoknya baca ini kan, Rabbi firli. Dia nggak ngerti apa itu Rabbi firli. Gimana mau khusyuk dalam apa dibaca? Ya kan? Dalam sholat kita baca Subhana rabbiyal a'la. Padahal maknanya Allah Maha Suci, Tuhanku, Allah yang Maha Tinggi. Tapi artinya sombong. Nggak bisa, nggak ngerti. Allah Maha Tinggi, tapi dia merasa dirinya tinggi, ya kan? Padahal dia nggak tahu apa. Allah yang Maha Tinggi, tapi dia merasa dirinya yang tinggi. Kenapa? Dia sombong dan dia tidak mengerti baca. Makanya apa Ibu? Ini saya jelas saja ini ya. Silakan beli buku makna-makna bacaan sholat. Silakan dihafal ya. Dari takbiratul ihram sampai salam apa bacaannya, silakan dibeli buku. Apa di bukunya? Intinya itu di bukunya ya, makna-makna bacaan dalam sholat. Itu memang ketekunan masing-masing dari itu ya. Tekunan masing-masing. Atau ada sekarang yang mau nanya apa yang nggak tahu kita baca sholat, kalimat apanya yang kita nggak tahu contohnya kan? Ini memang waktu harus secepatnya ini Pak ya, biar tidak berlarut-larut. Silakan segera mungkin dikuasai.